Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan yang kedua kelas berhitung bersama Kak Ica. Oke, kali ini kita mungkin akan membahas materi mengenai 5 segi 4, 5 segi 3, kerucut, dan bola. Jadi ada 4 poin. Oke, kita langsung saja ya. Oke, yang pertama adalah 5 segi 4. Kira-kira kalau ketika adik-adik mendengar 5 segi 4, apa yang pertama kali terbayangkan? Bagaimana sih bentuk 5 segi 4? Oke, sesuai dengan gambar yang saat ini adik-adik lihat, itu adalah piramida. Oke, piramida ini merupakan salah satu contoh bentuk 5 segi 4. Yang dimana piramida ini terletak di Mesir. Oke, jadi apa itu 5 segi 4? 5 segi 4 adalah bangun ruang sejenis limas yang mempunyai alas segi 4. Oke. Yang segi 4 berarti bisa berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, atau trapesium. Oke, kalau begitu apa sih Kak itu sifat-sifat 5 segi 4? Oke, terdapat 5 sifat ya, sifat dari 5 segi 4. Yang pertama itu mempunyai 5 buah sisi, yakni 1 sisi alas dan 4 sisi tegak. Yang kedua, sisi alasnya berbentuk segi 4 ya. Nah, sesuai tadi yang Kakak katakan, 5 segi yang alasnya bisa berbentuk segi 4 itu bisa berupa persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, atau bahkan juga bisa trapesium. Sifat-sifat yang ketiga itu adalah memiliki 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, sesuai dengan gambar yang saat ini adik-adik lihat. Yang selanjutnya sifatnya mempunyai 5 titik sudut. Oke. Yang terakhir adalah mempunyai 8 rusuk. Oke. Kita lanjut. Apa sih rumus luas permukaan 5 segi 4 sama rumus volumenya? Oke, seperti yang bagaimana kakak terangkan atau jelaskan, adik-adik harus paham apa aja rumus luas permukaannya, rumus volumenya setiap bangun-bangun ruang. Yang pertama di sini 5 segi 4 kita apa itu rumus luas permukaan 5 segi 4? Rumusnya luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Luas alasnya tambah 4 dikali luas segi 3. Jadi sama dengan sisi kali sisi ditambah 4 kali 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, kalau sisi kali sisi berarti alasnya berbentuk persegi ya. Nah, kalau untuk rumus volume 5 segi 4, nah di sini rumus volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Oke, luas alas yang dipakai di sini rumusnya adalah luas alas dari persegi, makanya sisi kali sisi. Terus kalau misalnya adik-adik itu lihat 5 segi 4-nya alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang kali lebar misalnya. Terus jadi 1/3 dikali sisi kali tinggi. Nah, dapat kita peroleh keterangan bahwa V atau ya V sama dengan volume limas. Kalau L itu adalah luas bidang alas limas dan T adalah tinggi limas. Nah, itu kalau untuk alas limasnya berbentuk persegi. Jadi rumus luas alasnya adalah sisi kali sisi. Kalau bentuk alas limasnya persegi panjang, maka rumus luas alasnya adalah panjang kali lebar. Kalau janjang genjang itu alas dikali tinggi, belah ketupat setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan kalau layang-layang itu kan juga berbentuk segi 4 gitu kan. Nah, itu rumus luas alasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama dengan belah ketupat rumus luas alasnya. Sedangkan kalau misalnya trapesium gitu. Trapesium juga itu berbentuk segi 4. Jadi kalau misalnya nih, kalau diketahui soalnya alasnya berbentuk trapesium, maka mencari rumus luas alasnya itu setengah dikali alas, dalam tanda kurung, alas 1 ditambah alas 2 tutup kurung dikali tinggi. Oke, lanjut.
Ya, oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini diketahui sebuah limasnya mempunyai sisi alas yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 9 cm. Nah, jika tinggi tegak limas tersebut adalah 7 cm, berapakah luas permukaan limas tersebut, katanya. Jadi dapat kita ketahui dari soal itu adalah sisinya, alasnya adalah sepanjang sisinya 9 cm dan tinggi tegak limas atau tinggi limas adalah 7 cm. Jadi bagaimana cara mencarinya? Dan oh ya, yang ditanya di sini adalah luas permukaan limas. Jadi adik-adik harus hafal apa rumus dari luas permukaan limas. Jadi luas permukaan limas itu rumusnya adalah luas alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Ya. Oke. Di sini luas permukaan limas sama dengan, karena tadi sudah diketahui panjang sisinya persegi adalah 9 cm dan rumus luas alasnya persegi adalah sisi kali sisi. Jadi kita tinggal masukkan angkanya 9 dikali 9. Ditambah, luas seluruh sisi tegak. Jadi tinggal 4 dikali setengah dikali 9 dikali 7. Dan diteruskan menjadi 81 ditambah 4 dikali 31,5. Jadi hasilnya 81 ditambah 126 adalah 207 cm kuadrat. Jangan lupa ya untuk luas permukaan limas itu cm-nya memakai kuadrat bukan kubik. Lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan kita yang kedua adalah mengenai limas segitiga. Apa itu limas segitiga? Limas segitiga adalah bangun ruang berjenis limas yang mempunyai sisi alas berbentuk segitiga. Nah, namanya saja sudah limas segitiga, berarti alasnya sudah pasti berbentuk segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, sehingga dapat mengetahui sifat-sifat limas segitiga. Jadi apa ya sifat-sifat limas segitiga? Yang pertama adalah mempunyai 4 buah sisi berbentuk segitiga. Karena alasnya saja sudah segitiga, maka berarti semua sisinya berbentuk segitiga. Sebagaimana adik-adik lihat di gambar berikut ini. Nah, gambarnya bisa berputar-putar kayak gitu ya. Jadi lebih jelas kelihatannya bentukannya dari limas segitiga. Ciri-cirinya atau sifatnya yang kedua, alasnya berbentuk segitiga. Sudah pasti berbentuk segitiga ya, karena namanya aja udah limas segitiga. Kalau begitu, berapa sih banyak rusuknya dari limas segitiga ini? Bisa adik-adik hitung. Rusuk itu ada sebanyak 6 rusuk ya. Dan sudutnya adalah 4 buah titik sudut. Lanjut. Nah, untuk mencari rumus volume limas segitiga dan rumus luas permukaan limas segitiga, di slide yang kakak tampilkan ini udah ada, dan di modul kayaknya juga ada ya. Mungkin di modul minggu lalu kayak ada ya rumus-rumus volume dan luas permukaannya. Di sini rumus volume limas segitiga itu adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kalau kita tahu kan ini limas segitiga, berarti luas alasnya kita carinya dengan luas dari segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi diperoleh rumus volumenya 1/3 dikali 1/2 dikali alas dari segitiga dikali tinggi segitiga dan baru dikali tinggi prisma. Tinggi limas ya. Maaf. Dan selanjutnya di sini adalah rumus luas permukaan limas segitiga. Apa rumus luas permukaannya? Luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas sisi 1, luas sisi 2, ditambah luas sisi 3. Luas alasnya tadi kita udah tahu ya, 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Dan luas sisi 1 dan sisi 2 dan sisi 3 itu adalah yang bagian itu sisi limas yang berdiri. Yang antara yang luas sisi 1 dan sisi 2 dan sisi 3 itu adalah yang bagian segitiga ACD, segitiga ABD, dan segitiga BCD. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal.
Nah, di sini diketahui nih, sebuah limas segitiga memiliki luas alas 60 cm. Oke, di sini udah langsung diketahui ya. Berarti ini agak apa namanya sudah dipermudah nih soalnya. Jadi tidak diketahui lagi tinggi alasnya, apa namanya. Jadi kita udah mengetahui luas alasnya langsung. Nah, jika tinggi limasnya adalah 10 cm, berapa volume limas segitiga tersebut? Oke. Sebagaimana kita tahu di slide sebelumnya, di sini rumus volume limas segitiga adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya segitiga itu sepertiga dikali seperdua dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi limas. Tinggal kita masukkan. Jadi, sepertiga dikali luas alas sudah diketahui, tinggal kita masukkan angkanya 60 dikali 10. Ya, karena tinggi limasnya sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja gitu angkanya. Jadi sepertiga dikali 60 dikali 10 tadi adalah 600. Sepertiga dikali 600 adalah 200. Dan untuk volume seperti biasa itu cm kubik. Jadi volume limas segitiga tersebut adalah 200 cm kubik. Oke, selanjutnya kita mempelajari kerucut. Nah, secara garis besar sebenarnya kerucut itu memiliki bentuk yang mirip dengan limas ya. Tapi apa sih bedanya limas? Kerucut itu adalah benda ruang yang beralaskan bundar dan meruncing pada suatu titik. Nah, apa ciri-cirinya? Nah, memiliki dua sisi, yakni memiliki alas sama apa namanya ini? Adalah selimut ya. Nah, jadi memiliki dua sisi. Dan alasnya seperti adik-adik lihat di gambarnya ini adalah berbentuk lingkaran. Dan sisi tegaknya merupakan potongan dari lingkaran. Nah, ini bisa dilihat ini seperempat dari lingkaran ya, selimut ini. Dan apa ini? Memiliki satu rusuk. Nah, ini cuma satu rusuk ya, tidak memiliki lebih dari satu rusuk dan memiliki satu titik puncak. Oke. Sebenarnya bangun ruang ini atau kerucut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja contohnya? Seperti apa ya? Corong, cetakan kue, kerucut jalanan, atau yang mungkin adik-adik pernah lihat topi ulang tahun. Nah, topi ulang tahun kan umumnya berbentuk kerucut ya. Oke, kita lanjut aja. Apa itu rumus dari luas permukaan kerucut dan jadi rumus dan volumenya ya. Dan apa itu rumus luas permukaan kerucut adalah Pi kali R dalam tanda kurung R tambah S. Dan volume kerucut adalah sepertiga Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Dan keterangannya itu Pi adalah kalau dalam bentuk pecahan itu 22/7 atau nanti kalau misalnya soalnya diketahui bilangan koma, untuk mempermudah kita pakai Pi-nya yang 3,14. Dan R itu ya radius atau jari-jari lingkaran dan T adalah tinggi. Oke, lanjut ke contoh soal. Diketahui katanya jari-jari sisi alas kerucut adalah 7 cm. Jika tinggi kerucut adalah 6 cm, berapa volume kerucut tersebut? Bagaimana penyelesaiannya? Tinggal kita masukkan ke rumus yang telah kita ketahui sebelumnya. Rumus volume itu udah kita tahu, sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, kita lihat dulu. Untuk jari-jari atau Pi udah diketahui ya. Untuk R udah diketahui ya, yakni 7 cm. Dan tingginya juga udah diketahui, tinggi kerucutnya 6 cm. Jadi tinggal kita masuk aja ke rumus volumenya. Jadi sepertiga dikali 22/7. Oke, sebentar. Karena di sini adalah pecahan, jadi kita memakai Pi yang 22/7. Adik-adik nggak usah memakai yang 3,14 ya. Sebenarnya juga bisa, cuma lebih untuk mempermudah, lebih baik kita pakai yang 22/7. Jadi 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 6. Nah, 7 kuadrat itu berapa? 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi sepertiga dikali 22/7 dikali 49 dikali 6 adalah sepertiga dikali 924 jadi 308 cm kubik. Jadi volume kerucutnya adalah 308 cm kubik. Karena dia adalah volume maka cm kubik. Oke, lanjut. Oke,
yakni yang terakhir nih, pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai bola. Apa ya ciri-ciri bola? Oke, yang pertama, semua titik permukaan bola terhadap pusat bola memiliki jarak yang sama. Ya, karena dia bulat utuh seperti itu, nggak mungkin ya memiliki jarak yang beda gitu. Yang kedua, ada jarak titik permukaan dengan pusat bola disebut jari-jari. Nah, seperti bagaimana yang adik-adik lihat pada gambar tersebut ya. Dan tidak memiliki sudut, karena dia berbentuk bulat, kita tidak menemukan sudutnya, jadi tidak memiliki sudut. Dan hanya terdiri dari satu sisi. Nah, seluruh permukaan itu jadi satu sisi. Dan memiliki satu titik pusat. Nah, oke. Jadi, nih, kita udah mengetahui ya di sini volumenya, rumus volumenya apa, luas permukaannya apa. Rumus volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3 ya. Dan untuk luas permukaan adalah luas permukaan sama dengan 4Pi kali R kuadrat. Lanjut kita mengerjakan soal di sini. Contoh soal nih, udah ada gambarnya langsung, jari-jarinya 14 cm. Jadi diketahui di sini R-nya sama dengan 14 karena R kelipatan 7, ya karena jari-jarinya kelipatan 7, maka digunakan nilai Pi-nya adalah 22/7. Jadi katanya nggak memakai Pi yang 3,14, bilangan koma. Jadi yang ditanya atau permintaan soalnya adalah berapa luas permukaan bola. Nah, rumus luas permukaan bola tadi kita sudah mengetahui luas permukaannya itu adalah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Jadi tinggal masukkan rumus ya. 4 dikali 22/7 dikali 14 cm kuadrat. Dan selanjutnya 4 dikali 22/7, hasil perkalian dari 14 dikali 14 adalah 196. Dan selanjutnya 4 dikali 22/7 dikali 196. Nah, 196 sama 7 bisa kita bagi sama-sama 7. Jadi 7 bagi 7 adalah 1 dan 196 dibagi 7 adalah 28. Jadi 4 dikali 22 dan dikali 28. Jadi hasil dari luas permukaan bola adalah 2464 cm kuadrat. Nah, jadi adik-adik kalau ingin mencari rumus, luas, volume, segala macam, itu adik-adik harus mengetahui. Ya, namanya apa? Harus hafal gitu ya rumus-rumusnya. Oke, mungkin sekian ya pembahasan kakak mengenai 5 segitiga, 5 segi 4, kerucut, dan bola. Dan selanjutnya kita akan bertemu nih, nah, di Zoom atau mungkin Google Meet untuk latihan soalnya. Oke, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.